Halo minasan, konnichiwa. Selamat datang di channel YouTube Dewi Kania Izmayanti atau mahasiswa saya biasa memanggil saya Dewi Sensei. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan penulisan dalam sebuah karangan ya, dalam materi sakubung ya. Sakubung itu adalah pelajaran atau mata kuliah menulis di suatu perguruan tinggi. Oke, sebelum kita menulis, kita harus ketahui dulu aturan dalam menulis ya. Apakah Anda suka menulis? Ya, tidak semua orang suka menulis, tapi semua orang pasti akan menulis ya. Nah, kapan kita menulis? Ya, ke pasar juga kita pasti menulis ya. Kalau misalnya kita mau belanja pasti menulis apa yang akan kita beli pada waktu ke pasar ya. Kemudian apa yang Anda tulis ya, apakah setiap kejadian, kalau kita belanja daftar belanjaan, atau misalnya ada menulis catatan harian ya. Oke, ketika kita menulis, apakah ditulis secara runut atau loncat-loncat alurnya ya, atau istilahnya maju mundur ya. Oke, nah jadi kita harus mengetahui kapan kita menulis atau apa yang Anda tulis ya. Meskipun kita bisa mengatakan tidak suka menulis, tapi setiap manusia atau setiap pembelajar pasti akan menulis. Nah, dalam penulisan ya, dalam menulis sebuah karangan atau tulisan itu ada sistematikanya atau ada aturannya ya. Biasanya sebuah tulisan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan ya. Pendahuluan biasanya atau berisikan tentang tema atau judul ya. Judul kita apa atau tema kita apa, nah itu dituliskan di pendahuluan ya. Kemudian setelah pendahuluan ada isi. Isi itu berisi tentang penjelasan yang berkaitan dengan judul atau tema ya. Jadi di dalam isi ini ya kita jelaskan secara detail berkaitan dengan tema atau judul ya. Jadi di sini dijelaskan ya apa saja yang berkaitan dengan tema atau judul. Nah, setelah selesai kita menulis, di bagian isi itu ada penutup. Penutup itu berisikan tentang pesan, pendapat, ajakan, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tema ya. Jadi sekali lagi, ketika kita menulis ya, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang, itu ada aturannya atau ada alurnya atau ada sistematikanya ya. Dan biasanya secara garis besar itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Oke, sekarang kita lihat contoh ya. Misalnya Anda mau menulis tentang watashi no machi ya. Kita mau menulis karangan atau tulisan tentang watashi no machi atau kota saya ya. Nah, di bagian pendahuluan ini Anda bisa menuliskan watashi no machi wa Padang des misalnya ya. Jadi di pembukaan ini kita kenalkan atau kita sebutkan dulu nama kota kita ya. Misalnya watashi no machi wa Padang des ya. Nah, kemudian di isinya apa? Isinya ini yaitu penjelasan tentang kota Padang ya. Misalnya Padang wa kirei na machi desu. Padang ni kaigan ga takusan arimasu. Padang wa atsui desu. Yumei na tabemono wa keripik balado desu. Jadi di bagian isi ini kita jelaskan tentang Padang. Misalnya ini Padang wa kirei na machi desu. Jelaskan kota Padang itu seperti apa. Kemudian Padang ni kaigan ga takusan arimasu. Misalnya di Padang itu ada apa ya. Kemudian Padang wa atsui desu. Cuacanya seperti apa.
ya. Yumei na tabemono wa keripik balado desu. Kemudian apa yang terkenal di Padang. Jadi di bagian isi ini kita jelaskan sejelas-jelasnya tentang Padang, ya. Kemudian di bagian penutup itu berisi kesan, ajakan dan lain sebagainya berkaitan dengan kota kita, ya, atau Padang. Padang wa ii tokoro desu. Minasan, Padang ni asobi ni kite kudasai. Kirei na kaigan o tanoshinde kudasai. Jadi di penutup ini dituliskan di sini ajakan, ya. Padang wa ii tokoro desu. Padang kota yang bagus atau tempat yang bagus. Minasan, Padang ni asobi ni kite kudasai. Datanglah ke Padang atau mainlah ke Padang, ya. Kirei na kaigan o tanoshinde kudasai. Nikmati pantai-pantai yang indah. Jadi ini ajakan, ya, penutupnya. Oke, ini contoh dari tulisan tentang Watashi no Machi. Oke, berikutnya kita coba jawab, ya. Kotaemashou. Ini, anata no machi wa doko desu ka? Kota Anda di mana? Ya. Kemudian di kota Anda, donna kotoba o tsukaimasu ka? Menggunakan bahasa apa? Anata no machi wa donna machi desu ka? Kota Anda kota yang bagaimana? Nani ga yume desu ka? Apanya yang terkenal? Ya, hai, nanti silakan minasang jawab, kemudian tulis di seksi kolom, ya. Nah, oke, setelah Anda tahu atau minasang tahu bagaimana sistematika atau aturan dalam menulis, silahkan Anda coba untuk menulis, ya. Oke, selamat menulis. Silahkan Anda berlatih menulis dengan menggunakan bahasa Jepang yang baik dan benar. Gunakan pola kalimat yang sudah dipelajari. Jadilah penulis yang kreatif. Kemudian nanti coba Anda presentasikan hasil tulisan Anda. Oke, minasang, untuk pertemuan kali ini atau penjelasan kali ini kita akhiri sampai sini. Ja, mata ne.